Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk creative people dimanapun Anda berada. Nah, tapi tidak kemana-mana, selalu di ngompor. Panas. Ngobrol menurut porsi. Salam ngompor. Nah, itu baru panas. Panas selalu. Nah, Aduh. program-program kita, obrolan kita memang selalu diupayakan panas. Dan di studio juga panas, ya. Pontianak panas. Kita sengaja untuk mematikan kipas dan AC supaya panas. Supaya panas. Ngompornya Panas. mantap. Ini adalah orang dalam. Ya, makanya sebelum saya berhenti ngomong, dia udah ngomong dulu. Ya, sama-sama orang Ciberdaya TV. Wah, sekarang saya culik, duduk sebagai kawan ngobrol. Orang sana bilang narsum katanya, ya kan? Nggak ada cerita narsum, kawan ngobrol. Kawan ngobrol. Inilah Jean, Jean. Lengkapnya nanti beliau yang akan mengulik jati diri. Kemudian kita ngobrol ke apa hari ini? Kali ini kita meminta Jean untuk hadir di sini ngobrol bersama kita. Ya paling tidak ada seputaran tentang bagaimana kita mencintai hidup dan kehidupan. Nah, itu intinya. Nanti spesifiknya nanti Jan dari komunitas 024 Home. Nah, sebuah komunitas bisnis, sosial, dan banyak lagi. Termasuk salah satunya bagaimana menciptakan lingkungan kehidupan yang bersih. Nah, sungai bersih, rumah bersih, halaman bersih, dan kota Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia, dunia bersih. Nah, Pikiran juga. pikiran juga itu yang penting. Dari pikiran yang bersih, maka rumah kita ikut bersih. Wah. Baiklah para pemirsa ngompor, Ciberdaya people, creative people. Inilah Jian dari 024 Home. Nah, siapakah Jian? Bagaimana Jian? Apakah ada wajah lain di balik ini? Wah, kemudian aktivitasnya apa-apa saja, kesibukannya apa-apa saja, dan terutama nanti kita coba ingin tahu lebih banyak, lebih dalam, apa sih yang dimaksud dengan 024 Home itu? Komunitas apa sih sebenarnya? Dalam kapasitas sebagai pengurus ya, 024. Nah, Home itu kapan didirikannya? Seperti biasalah kita supaya ada bridgingnya. Oh ini loh yang akan kita obrolkan berikutnya. Silakan Bang Jan untuk ngobrolkan apa saja tentang jati diri Bung Jan ataupun komunitas yang kita sebut. Monggo. Wah, dari diri pribadi dulu lah Ya boleh. Nah, Perkenalkan, mungkin ada yang masih belum kenal. Ya, aku juga sebagai orang Ciberdaya. Kalau mungkin ada yang tahu program sebelumnya sah saja. nah, inilah orangnya. Kok jadi narsum? Kawan ngobrol. Kawan ngobrol. Aduh. Kenalkan, nama aku Jean Ferdinando dan juga kebetulan aku berada di komunitas 024 Home. Nah, mungkin beberapa kawan-kawan udah ada yang tahu lah. 024 Home itu bergerak di bidang apa, ya kan? Ada yang tahu enggak? Om tahu enggak? Sudah pernah bersama. Oh iya. Waktu itu di acara Di Lantur. Lantur Ekosistem. Mm-mm. Lantur Ekosistem Pasar Purnama. Purnama. Ya, jalan karena sosial. Karena Hah? sosial. Iya kah? Aku lupa juga. Nah, nanti dikoreksi Mbak Enda, Mbak Endi. Babe. Babe kita. Di sana kita jadi babe deh. Nah, lanjut Bung Jan Bro Jan. Ayo Cok. Ayo Cok. Ayo Jan. Mungkin menjelaskan sedikit komunitas 024 Home Nah, itu penting apa tuh. ya? Paling Ya, penting. Karena poinnya di sini adalah 024 Home. Ya. Iya, siapa tahu orang salah sekira gitu kan, dan gerakan garapannya project-project apa saja gitu. Jadi gini sih, mungkin dari awal kebentuknya 024 Home itu dulu ada 2 orang teman nih Om. Dulu tuh lagi sepedaan bareng. Dulu gitu kan. kisaran tahun berapa tuh? Belum lama sih sebenarnya ya. Dulu tuh 2021. 2021. 2021. 2 orang tadi ya.
Mereka gerak dari di Oktober tuh lagi jalan-jalan. Lagi jalan-jalan pakai sepedaan di daerah di Gulis. Di Gulis. Bukan di Gulisnya sih. Gulisin. Taman Arboretum 19. Oh, Plaza MTQ orang bilang itu ya. Situ mereka berdua lagi jalan. Ada yang namanya Joe, yang Jo-nya Jonathan. Terus seharusnya dibawa ke sini juga. Sibuk dia. Kerjaan banyak. Terus juga ada satu lagi Rofif namanya. Profit. Oh ya. Ketemu ya. Mungkin ada waktu itu kemarin tuh. dua orang. Lanjut. Nah, di situ tuh pas sepedaan malam-malam tuh Om. Ngelihat sampah di sana tuh berserakan. Tapi tempat sampah itu kosong. Kosong Om. Buanglah otak pada tempatnya. Otaknya dibuang ya. Jadi ketahuan tuh kan kualitas orang-orang itu yang nyantai gimana sih buang sampah di situ. Ya otaknya yang dibuang soalnya. Terus awalnya risih. Mereka berdua risih. Ngapain ya? Ya ngapain lagi kalau ndak dibuang ya. Pada akhirnya mereka ngebuang, bantu-bantu bersihkan sampah itu ya. Di sana. Terus udah berapa kali melakukan hal yang sama lagi itu Om. Cuma di situ mereka juga selain resah karena sampah, kekurangan tenaga untuk ngebantu mereka supaya pekerjaan tuh lebih produktif, lebih efisien, berefek. gitu ya, berefek. Nah di situ minta bantu kawan lagi. Pada akhirnya jadi 4 orang. 4 orang awalnya. Dan setelah 4 orang pun masih terasa kekurangan tenaga lagi. Ngebentuklah yang namanya ruang untuk orang bisa ikut bantu-bantu. Nah dari situ cocokologi mudah-mudahan tinggal dikir. Dari nol dia berdua, kemudian dia berempat, lalu home itu rumah jadi lingkungan. Wah, ini filosofi ya. Itu betul dia, betul. Tapi banyak orang yang salah sangka Om. Nah itu, jadi home itu apa sih gitu kan? Banyak. Ya. Dari 0, 2, 4 langsung ramai karena berumah lingkungan tuh ya. Itu ada Om salah sangka orang tuh apa? 024. Kalau dibalik 420. Itu cuma itu. Jadi kayak apa ya? Cukup ambigu lah kan. Dipikir anak-anak ini ngapain gitu. Ya filosofinya sudah paham, betul lah tuh. Betul, emang gitu. Sejarah kebentuk nama 024 Home itu dengan spontan ya. Dimulai dari ketidaksadaran orang kan. Dari titik nol gitu ya. Nol. Muncul Terus dua orang, kurang, muncul 4, kurang dan ada kurang home, lagi. home lingkungan, simbol dari untuk masyarakat lebih luas, lebih banyak. Oke. Ya. Nah lalu nextnya, terus waktu itu karena ngerasa di sana kayak yang agak sulit untuk ini ya, apa sih namanya, untuk menyadarkan orang-orang tentang masalah kan orang dalam ini kan, urusan dalam memang repot, mengubah perilaku, sikap, pemikiran, persepsi, mindset. Pada akhirnya sempat ngelihat video di TikTok. Pandawara Group Om, tahu nggak Om? Kayaknya pernah, cuma nggak akrab. Sama. Kegiatannya sama dengan kayak 024. Oh gitu. Apa ya? Sama-sama gerak di kebersihan lingkungan lah gitu. Cuma hype tuh. Dan di situ 024 Home ngebuka untuk apa, di sosial media gitu, distribusi distribusi sih apa, diseminasi informasi, perluasan. Untuk beranikan nge-expose kegiatan-kegiatan yang dilakukan, informasi, action yang dan dilakukan, cari platform ya. Nah di situ juga ngebentuk home-nya tadi, ruang untuk orang ramai, bisa ya. Hanya 2, ada 4 tapi ramai. Terus bergerak selain di Gulis, kedua kalinya itu pindah tempat di jalan Om yang tembusan Untan dengan ini enggak Reformasi? Bukan Reformasi. Untan ke Perdana. Yang jalan ke belakang. Yang ada futsal. Situ kan wilayah. Paling Demang sana ya.
ke ujung enggak atau nyampe. ke kanan? Enggak nyampe. Karya Baru. Enggak nyampe. Enggak nyampe. Pokoknya perdana itulah. Tembusan ke Untan pokoknya. Oh ke kiri lah. Ah. Oke, perdana ke kiri. Di situ karena banyak apa ya, daerahnya mahasiswa ngekos apa segala macam, banyak tuh yang buang di situ. Itu gerak ke tempat yang kedua. Sampahnya banyak sekali sampai 2 hari kerja waktu itu kan. 2 hari kerja, tiba-tiba setelah besoknya mau kerjain lagi, dibersihin sama dinas lingkungan ternyata. Tidak tahu, mungkin dapat info dari mana, dari postingan. Mungkin postingan ya. Cuman dari dinas lingkungan tidak pernah ada ini sih, kayak dengan 024 Home tuh. Nah nanti itu nanti kita ulik di situ. Kronologinya dulu, saya ingat sepahamnya Jian dulu. Apa tuh? Ya gimana? Ya nanti masalah dinas, masalah pemerintah, pihak-pihak lain di merespon itu nanti kita bahas sendiri setelah ini. Nah itulah, mereka juga tidak ada informasikan kalau ngerjakan di situ juga. Pada akhirnya datang ke situ, sampah habis, lenyap. Yaudah tidak jadi dikerjain di situ kan. Nunggu di hari-hari berikutnya nih, mencari informasi di mana sih ada titik sampah yang banyak lagi. Mulailah di sungai. Awal kali hype tuh di situ tuh. Darat, air, api, udara. Yang hype tuh waktu di sungai. Itu jalan di yang dekat pembangunan jembatan yang baru, duplikasi jembatan. Kapal 1. Situ tuh. Awal kali gerak tuh ramai. Ada mungkin sampai 20-30 orang kan. Di kaki tuh, di sisir tuh. Yang namanya bakung, eceng gondok, sampai melebar berapa meter ke badan sungai dari pinggiran tuh kan. Bertahun-tahun tuh. Gimana cara ngangkut gitu kan? Itu Pakai sampai ponton gitu harusnya ya, cuma ya, ada nanti itu pihak di luar 024 nanti lagi. Karena kan kita tidak punya tenaga dan biaya jelas gitu. Jian intinya sekarang Jian sudah menjelaskan bagaimana sih kronologis dari 2 orang Jonathan, Jojo dengan Ropip itu, kemudian jadi 4, kemudian jadi home, jadi massal, kegiatannya masif, tinggal bagaimana terstruktur sistematisnya sebagai sebuah organisasi apapun tetap ada manajemen gitu kan, supaya ndak ngalur ngidol, ndak ada target goal yang mau dicapai apa kan repot kerja-kerja mubazir. Jadi oke. Nah jadi kita boleh beranjak lah untuk memperdalam sih sebenarnya, bukan memperluas, bagaimana lebih pada tujuan titik sentral apa visi awal lah. Mulai kita dengan melibatkan tadi, tiba-tiba dinas kebersihan datang, tiba-tiba terlihat sampah ada bersih. Tidak seperti biasa mereka datang sampah numpuk. Lalu pertanyaannya kan imajinasi nih, bisa dibikin film animasi. Apakah ada nempel semacam pelang? Terima kasih ya kepada yang sudah membuang, mohon hubungi nanti kita ketemu. Siapakah Anda gitu kan? Nah, lalu kemudian berangkat lagi ke sungai tadi, yang memang kita sendiri sebenarnya sudah semacam apa ya, memori kolektif lah. Artinya pengalaman bersama sudah, bagaimana kita melihat sampah yang meluber, sampai saya misalnya Om bilang ini yang dibuang bukan sampah, ada tong sampah bahkan kosong, tapi sampahnya di luar sampah, kemudian tong sampahnya sudah penuh, akhirnya tak tertampung, kemudian melubar. Ya, jadi salah satu analoginya ya, buanglah sampah pada tempatnya. Jangan otaknya. Buanglah otak pada tempatnya. Kalau udah kayak kondisi kayak gitu kan, orang dah nggak pakai otak lagi, main sembarangan, nggak mikirkan bagaimana petugas, baunya, capeknya, kemudian mengangkut orang lain yang peduli juga harus kerja keras karena perbuatan mereka, karena tak pakai otak tadi kan, yang dibuang tuh otaknya gitu kan. Nah jadi sampah lebih meluber kemana-mana. Nah kemudian tadi bicara eceng gondok kah, sampah-sampah bakung kah yang di pinggir-pinggir sungai kan banyak tuh. Di pinggir-pinggir itu kan, terutama yang di luar pemukiman, sisi lahan kosong yang sama tinggal dihuni oleh steher saja, nyangkut sana nyangkut sini, bercabang-cabang, jadi melebar ke mempersempit area badan sungai gitu kan. Nah
apakah itu akan dibiarkan dalam perspektif pembangunan lingkungan? Bagi petugas kebersihan itu bukan ranah mereka untuk diangkut. Nah, kalaupun mengangkut ya memang armada, logistik yang luar biasa. Pertama, kita harus bagaimana kendaraan air, ya kan? Nah, dengan sepeda engkol di air sungai kan untuk mengumpulkan sampah kan bisa tuh. Paling tidak ada kapasitas yang begitu besar, ada ponton, ya kan? Pakai tarik apa masuk, simpan di mana, jadi lebar lagi sungai kita dan sebagainya. Belum lagi bicara sedimentasi ya, Sungai Kapuas yang sudah mendangkal ya. Nah oke, jadi 024 itu sudah merambah ke tadi daratan, sekadar menguat sampah, karena risih dan sebagainya. Justru sekarang sudah menguras parit-parit sungai-sungai yang pinggiran, terutama di pinggiran sungai itu di Kapuas, sepanjang Kapuas yang saya lihat itu sudah bersih lah dari sampah plastik dan sebagainya dan sebagainya. Nah, Bersih mungkin belum Om. enggak, iya, artinya yang dikerjakan area yang kita jangkau itu terjangkau bersih dari biasanya, ya kan, masalah kapasitas nanti. Nah, jadi apa sih persinggungan dari apa yang sudah dilakukan 024 Home ini? Apakah ketika ramai-ramai malah diusir sama Pak RT-nya? Ngapa kau nih? Ini udah ada petugas kebersihan di lingkungan di RT kami nih. Ya enggak usah, dan enggak usah sok-sok gimana bersih, peduli lingkungan dan sebagainya. Nah, respon-respon itu baik negatif positif mulai dari awal sampai akhir ini gimana sih responsif dari orang terdekat lah dengan aksi kita itu, dari RT-nya, warga yang lewat dan sebagainya, respon positif dan negatifnya. Kalau negatif banget enggak ada sih Om, sampai yang Ada kayak syukur kan ya, enggak masalah. sampai Ya, yang kita bisa ngusir-ngusir gitu berpikir. enggak ada sih. Nah, ya. Cuma kemarin waktu di apa sih namanya, seher di Kapuas Indah, kita lagi aksi nih mengut sampah yang ada di sungai selokan gitu. Pas dalam kondisi aksi tuh Om, ada yang punya warung, tukang bersih bersihnya lah, aku nggak tahu pekerjaan jelasnya apa lah. Dah bapak-bapak tua, tiba-tiba tuh pas lagi mungut, ngelihat dia tiba-tiba buang di tempat yang sama, tempat di mana kita mungut. Oh, itu Sampah dari dia atau sampah kita yang tadi dibuang lagi? mereka jualan Om. Enggak, ambat yang dipungut, Sampah dia. yang dibuang di tempat yang sama kita bersihkan itu apakah sampah dari dia? Sampah dari dia. Oh, dari dia. Dari dari tempat dia ngejual makanan tuh, jual minuman di pokoknya warung. dibuang di situ dari dia kan, bukan sampah yang kita pungut dibuang lagi gitu Bukan. kan? Oke. Padahal kita kan makhluk nyata kan? Jelas tuh Om, kayak Makhluk nyata. ini kerja udah Dan dilihat sempat berinteraksi, tatap mata, buang atau cuek aja gitu, gimana cuek Om. ekspresinya? Awalnya Tapi dia cuek. melihat kita kan, tahu kita ada di depan dia kan? Harusnya tahu, soalnya mulai itu dari jam 2, pas dia buangnya itu tuh udah jam 6, jam 6 sore. Cus deh lah. Dalam hati kesal kan Om, udah kerja capek-capek gitu kan, udah berapa jam, tiba-tiba malah dia melakukan hal yang sebaliknya yang kita lakukan, malah kontra dia. Marahin Om kawan. Lalu sekali dua kali, Cukup sekali sih. besok-besok ada sempat tak pantau? Nambah nggak sih? Oh jelas, masih banyak. Kerjanya sih udah berapa kali di situ. Di titik yang Ada, sama dalam waktu yang berkali-kali, apakah nanti ada efek tadi itu kan, orang nggak akan buang lagi atau malah seperti biasanya nggak ada perubahan? Tetap masih Om, memang nggak ada perubahan, sulit. Mentalitas, mental penyampah. Om menyebut, apakah orang lain juga sama? Mental penyampah diksinya. Jadi kita udah banyak idiom nih. Pertama, buanglah otak pada tempatnya. Kemudian mental penyampah, merokok tidak dilarang, tapi yang dilarang itu buang sampah sembarangan. Makanya kita bagi para perokok, saya udah mulai dengan diri sendiri, terserah mau ikut atau tidak. Nah, karena saya juga merasa risih buang sampah sembarangan, mulai dari permen ya, bungkus permen dan sebagainya, apapun yang kita anggap sampah buangan, kita mesti buang pada tempatnya, gitu ya. Nah, jadi itu ini adalah dinamika, tidak hanya masalah mentalitas atau mental penyampah mental bersih, ini kan bukan hanya persoalan orang kampung, orang kota. Ini kan persoalan individu. Kalau orang kampung pun kalau memang dia mental penyampah, tak nyampah.
Kalau orang kota pun percuma dia sekolah tinggi, kalau udah minta penyampai ya tetap sampah, gitu kan. Nah, jadi mengubah orang lain dalam konteks pola pikir mindset itu memang tak gampang. Kita mengubah diri sendiri ya kerepotan. Jadi saya beranalogi itu, teman atau musuh yang terdekat dari kita adalah diri kita, dalam diri kita, itu tidak usah jauh gitu kan. Jadi mulailah dari diri kita supaya berdampak tadi dari 0, dari 2, dari 4 sampai ke home, jadi ramai dan seterusnya. Filosofi itu dipakai. Dan jelas ini adalah tindakan para pahlawan, ya para pahlawan, para orang yang punya kasih sayang terhadap lingkungan, mengasihi sesamanya supaya tidak menerima dampak negatif dari perbuatan negatif kita. Siapa menuai angin dia akan siapa yang menabur angin dia akan menuai badai. Wah, itu filosofinya. Jadi Yan tadi sampai hari ini apakah dari mulai buang sampah, kemudian dinas kebersihan datang, petugas dari pemerintah datang, kemudian sampahnya sudah bersih, nah sampai hari ini ada sih kira-kira akhirnya ketemu, oh ini nih kalian rupanya yang gini-gini. Kemudian ada enggak interaksi dari pihak luar, terutama kelembagaan, kedinasan atau pemerintah terhadap aktivitas organisasi, lembaga dan personal dari 024 Home itu sampai hari ini? Ada enggak semacam komunikasi, interaksi dan apresiasi? Kalau yang kayak gitu sih sebenarnya responnya awal. Kata temanku ada sempat ajakan. Cuma temanku apa ya, waktu itu tidak sempat untuk ikut. Ajakan untuk bersih bersama gitu, kerja bakti, gotong royong. Apa ya nama acaranya ya? Aku agak lupa. Operasi belum lama. Bersih Kapuas. Ya. Apa ya namanya? Bersih-bersih lingkungan lah kali ya. Enggak bersih-bersih juga sih. Kegiatannya itu mereka kayak melakukan demo gitu di daerah apa waterfront. Waterfront. Tahu itu enggak banyak sih sebenarnya. Intinya setelah apa ya, si Ropip ini dia tuh nggak ngabarin kalau ada itu. Dan ada ajakan, ada kegiatan ajakan itu. Karena pas lagi sibuk-sibuknya dia, pada akhirnya kita nggak ada sempat ngajak, nggak sempat turun, nggak sempat bareng lah meramaikan gitu. Tapi kalau misalkan kolaborasi udah berapa kali sih Om? Non pemerintah dengan teman sekomunitas yang sejenis gitu. Komunitas ada, terus juga dari warga setempat di titik pembersihan, dari himpunan mahasiswa udah 2 kali. Terus diundang talk show, acara apa, konser lokal. Paling itu aja sih. Podcast. Terus ada juga sempat diajak sama apa sih, rumah belajar ya, aku lupa. Aku belajar apa. Baru yang kayak gitu-gitu sih. Kemudian tadi kita bicara esensinya adalah bagaimana kita coba meminimalisasikan, menghilangkan bahkan ke titik zero mental penyampai itu pada diri kita masing-masing, siapapun penghuni bumi gitu kan. Karena ini persoalan bukan hanya kota Pontianak, Kalbar, Indonesia, seluruhnya, seluruh dunia. Karena persoalan ini sama saja ya. Bagaimana upaya 024 Home itu melakukan sosialisasi? Target awal menurut bayangan Om ini adalah karena mental mesti dibentuk sejak dini, sejak manusia lahir, terutama balita. Nah, mulailah dari misalnya tingkat TK, PAUD, kemudian SD dan seterusnya, jenjang sekolah. Sampai di mana saja, sudah di mana saja sosialisasi bahwa hidup ini mesti, sungai kita harus dibersihkan, parit depan rumah kita, lingkungan rumah kita, mulai dari dalam kamar kita, rumah kita sendiri. Bagaimana menumbuh kembangkan sikap hidup bersih itu secara sosialisasi, misalnya gas to school, program itu. Kemarin udah sempat kemana saja, itu efeknya apa, evaluasinya kemana? Ini runtut nih, ya runut. Jadi pengisi materi di sekolah swasta, lupa nama sekolahnya apa. Kan ada kita ngumpul di Purnama itu, kan ada apa, kudus apa?
Itu Apa Alam Kudus? Kalam Kudus. Apa sekolah itu Pio? Di Pernama itu. SD apa? Yang jajaran Jalan Pernama, Ganggang Pernama itu, Pernama 1 itu kan ada Kudus apa? Sekolah SD, SMP apa yang sekolah Kristen itu ya? Itu sempat ngundang. Apa sih padannya itu? Maria apa sih? Bukan. Kudus, kata Kudus tidak salah ingat. Ada Kudusnya. Tuh. Nah, itu. Jadi kemana itu? Oh, itu ngisi materi, Om. Ngisi materi. Diminta atau sowan kita konfirmasi, kami akan melakukan sosialisasi untuk adik-adik SD, atau kita yang mengajukan semacam proposal atau permohonan, atau mereka yang pihak mereka meminta kita setelah tahu oh 024 Home dong gerakannya di sini, boleh dong sosialisasi di adik-adik gitu. Itu permintaan mereka. Itu yang hebat. Nah, cuma kita emang lagi ada rencana sih, Om. Untuk apa ya, minimal tuh kayak buka forum dulu lah. Di offline tatap muka. Kayak di Lantur kemarin kayak kayak gitu di kan. Terus juga mau ngajak apa ya, kolaborasi selain mungut sampah kan agak lumayan capek sih sebenarnya. Itu kan udah ibaratnya kerangkanya kita lah. Ini udah kegiatan yang kayak gini nih. Orang masih belum sadar, Om. Mau efektifkan gerakan lah ya. Gimana terobosan? Pada akhirnya mungkin di minggu depan kita mau buka forum diskusi. Kita mau buka forum diskusi sama kawan-kawan. Ini kelanjutan dari 024 Home. Bakal bergerak di mana lagi? Intinya tetap pada poin penghijauan, lingkungan, kebersihan. Yang lebih terintegrasi lah ya, bukan hanya mengut sampah, tapi hulu hilirnya kita garap lah. Garap mulai semua dari pokoknya. skala terkecil sampai nanti globalnya gitu. Sebelum lupa nanti, tolong ingatkan Om. Moga-moga bisa sempat kita barengan di satu sesi itu ya diskusi. Minggu depan, hari Minggu. Harapannya ya, Om. Hari Minggu atau minggu depannya? Biasanya kegiatan kawan-kawan ngumpul tuh hari Minggu, hari libur atau apa? Nah, tapi diingatkan lah ya. Harinya pokoknya enggak begitu tahu lah. Tempat, jam dan harinya mohon nanti di share. Ya, moga-moga takdir kita bisa ngumpul bareng, kita bicara bareng. Nah, inilah di interaksi awal kita. Kawan-kawan 024 Home ya, tetap semangat ya. Yang kita hadapi bukan yang fisik, yang mata, tapi dalam hati, menggerakkan, mengubah mindset. Itu kerja keras, kerja malaikat. Nah, jadi sosialisasi ke lupa lagi, nanti mungkin terangkai sendiri ya, Kudus tuh ya. Nah, sekolah-sekolah. Selain di situ titik-titik inisiasi dari 024 Home sendiri, tadi kan sekolah yang minta kita. Yang kemudian dari kita ada program gas to school kita, dan yang sudah realisasi. Kalau yang ke sekolah mungkin next stepnya lagi. Cuma yang paling dekat mungkin orang-orangnya kita sendiri, dari orang-orang kolektif, komunitas yang lain-lain. Mau apa sih namanya, mau mencoba buka gebrakan ini. Lebih menyebarluaskan bahwa kita ada, gerakan kita ini, mohon support lebih luas lagi gitu ya, skala besar. Kayak gitu. Nah, tadi udah disinggung idiom hulu dan hilir. Bayangan Om gini, membersihkan sungai lah ya, murah sampah sungai. Katakanlah kalau di Pontianak ini Parito Kaya nih, Jalan Pernama. Oke. Bayangan gini, itu kan yang nama limbah itu datang dari orang lewat, pengendara melempar, pejalan kaki, pengguna jalan di sekitar itu, kemudian sampah-sampah rumah tangga, mulai dari kompleks sana ada pare-pare selokan kecil-kecil, jadi semua bermuara di sungai Parito Kaya itu. Nah, itu kan ngapung berbagai jenis nih, ada yang organik lah, apalah semuanya, dari plastik, kertas, kaleng, beling, dan macam-macam di situ. Nah, lalu bicara hulu hilir nih, ketika sampah itu diangkat, tumpuk-tumpuk, bagaimana supaya tidak merusak pemandangan dan mencemari lingkungan yang udah ada dengan tunggal sampah. Nah, upaya nih, program dari proyeksi dari 024 Home nih, apakah nanti sampah ini akan dibawa kemana? Di TPS, tempat pembuangan sampah sementara, atau sampai ke akhir? Tuh. Kedua,
apakah ada pemilihan jenis-jenis sampah yang ada? Misalnya beling diapakan nih? Ditanam kah, di manakah? Kemudian yang plastik apa nih, seperti kaleng, botol dan sebagainya. Kemudian ada proses hilirnya nanti didaur ulang jadi apakah, jadi apa. Nah, kemudian sebagaimana kita di Singkawang ya, nanti kita bicara sinergisitas 024 Home Pontianak dengan Sekalbar gitu ya. Nah, saya pernah melancarkan tagline selamatkan Sungai Singkawang ya. Nah, kawan-kawan komunitas apa namanya Rusen dan Kompas sekarang ya, Kompas S gitu ya, Kompas double S ya, komunitas pencinta lingkungan dan sungai lah gitu ya, di Singkawang itu berinovasi galon-galon yang mulai dari 1 literan besar, kecil dan sampai ke galon besar itu dirangkai, dibentangan ke sungai jadi pelampung gitu ya, untuk menahan alur sampah-sampah sungai itu. Nanti baru dipungut. Nah, metode seperti itu mungkin bisa juga diterapkan di sungai-sungai di Pontianak. Dari ujung ke ujung ya, kita kepong, nanti bagaimana di area itu kita angkat. Nah, ini artinya bagaimana sih program hulu hilir dari 024 Home terhadap khususnya sampah, mengungut sampah dari sungai itu? Apakah hanya tinggal dipungut, bersihkan sungai, kemudian ini sampah buangannya dibawa ke TPS sampai ke TPA? Ataukah ada proses program kira-kira kita pilah-pilah yuk, kayak pemulung misal pengepul gitu ya, dikumpul dipilah atau didaur ulang, digunakan untuk apa? Tempat nampung bunga-bunga atau taman, jadi lebih produktif gitu. Kira-kira gimana programnya? Kita intinya sih apa saja sih program 024 Home? Itu ya ringkasnya. Kalau kemarin sih sampah-sampah yang udah kita kumpulkan tuh sementara emang masih dibuang di TPS, Om. TPS. Pikiran untuk kita untuk nyortir sampah-sampahnya untuk berikutnya gitu ya. Next Action. Yang penting action dulu, bersihkan dulu lah dari mata ini. Sungai kita udah nggak ada sampah yang ngapung-ngapung sangkut-sangkut. Oke. Next projectnya itu. Gimana terpikir recycle? Juga gitu. Emang udah kepikiran. Recycle barang-barang ini supaya bisa menjadi sesuatu yang baru, yang lebih berguna lah pada akhirnya. Produktif menghasilkan. Cuma ya mungkin belum. Oke, sambil lanjut. Sambil minum. Karena masih kekurangan orang juga nih saat ini untuk apa ya, gimana ini bisa tersortir. Perlu orang lah ya yang fokus, yang rutin, karena ini kan banyak nih tonasinya, publikasinya besar gitu ya. Bakal direncanakan lah. Namanya support ya, support gagasan, kita sharing gitu ya. Nah, ini adalah poinnya adalah jangka panjang, jangka esensinya adalah memang kita harus menghilangkan sampai zero. Upaya maksimal kita adalah mental penyampah itu gitu. Jadi 0 gitu. Kalau sudah mental penyampah, setiap individu manusia penghuni bumi ini insya Allah lah yang nama sampah tidak mungkin lah sembarangan lagi. Contohnya mulai kita yang bagi perokok misalnya, ya kan? Sampah-sampah pribadi. Untuk rokok apa semuanya permen atau bungkus dulu, nanti baru simpan di tempat sampahnya gitu kan. Nah, kemudian ini adalah hal yang dari awal kita adalah kegiatan kolektif, memori kolektif, pengalaman bersama kita gitu ya. Nah, ini persoalan individu. Jadi yang berat yang akan dihadapi adalah bagaimana mengubah pola pikir, mindset kita gitu kan. Bagaimana bahkan ada apa ya, apakah itu ajaran lah ya, ajaran agama misalnya kan, moral gitu. Kebersihan adalah sebagian daripada iman. Berarti kalau kita sudah hidup bersih, berarti sebagian iman dah kita dapat. Nah, bagaimana orang yang beriman katanya taat agama tapi masih nyampah, berarti tetap separuh-separuh. Kebersihan adalah. Nah, kalau dia jadi ada mental penyampah, berarti sebagian ya tak beriman lawannya kan. Nah, jadi seperti itulah. Karena kalau mengubah orang ini tidak bisa dengan omongan saja, tapi juga dengan perilaku, contoh gitu ya. Nah, tapi bagaimanalah kita bisa mengupayakan 024 Home itu bersama dengan siapapun yang peduli. Nah,
tadi udah jelas bahwa 024 Home itu bukan hanya bicara soal bersih-bersih sampah, mungut sampah di darat, di laut, dan di udara. Tapi apalagi sih kira-kira yang akan dikerjakan? Tadi kita awali, ini komunitas bisnis dan sosial. Nah, yang bisnisnya kira-kira apa tuh tadi? Apakah yang tadi daur ulang recycle sampah menjadi sebuah produksi? Kalau Kapitalisasinya. bisnis dan sosial belum Om. Ah, Masih bisnis sosial. bisnis sosial. Bisnis sosial. Hmm. Ini kan apa ya? Di tiap kegiatan yang 024 Home Hmm. yang sebelumnya pakai dana pribadi, sekarang kan udah mulai pakai donasi dari Nah, itu kawan-kawan. yang ya mau kan? diulik. Terus kan, lanjutkan. Sampai hari ini titiknya di mana? Nah, dari donasi-donasi itu Hmm. kita belanjakan untuk Logistik apa yang perlengkapan pemungut logistik. sampah, penggaruk, mungkin Tong arit, kantong. sabit, kantong, pengki, pengki rotan dulu loh. Mm-mm. Kalau menguras air di sampah di parit itu sebenarnya pakai pengki rotan, sekop rotan itu, karena akan tiris airnya gitu kan, masuk gitu kan. Itu juga perlu ada keranjang yang memang dari rotan, supaya untuk kapasitas besar bisa tiris airnya jadi tidak berat. Salah satunya itu meringankan. Nah, itu juga mesti kita kumpulkan. Mm-mm. Nah, dari situlah Mm-mm. orang-orang yang berdonasi itu Mm-mm. menginvestasikan Mm-mm. duitnya barang-barang kayak misalkan Itu fasilitas kerja lah fasilitas ya. kerja untuk lingkungannya sendiri Om. Iya, itu. Balik lagi untuk lingkungannya sendiri. Makanya kan bicara mulai dari individu, individu, rumah tangga, RT, RW, kelurahan dan sebagainya, dusun, lingkungan dan macam-macam, jenjang ke kelompok masyarakat tuh kan, sampai negara loh, ya kan. Oke. Jadi apa lagi? Kalau bisnisnya belum, masih bisnis sosial gimana? Apa saja sih sampai hari ini seingatnya, sepahamnya Jan? Next, ya itulah tadi Om. Bongkar habis ini. Bagaimana nanti ya dari hasil donasi bisa saat kita jadi kita mungut sampah bla bla bla, kita sortir, kita putar balikan lagi duitnya. Jadikan ini duit lagi jadi kas untuk program. Ya, intinya pengembangan organisasi. Kita bukan mencari untung profit dalam konteks perusahaan murni gitu kan. Profit Ini itu- wajar. Ya, artinya ini adalah sebuah proses gitu kan. Pada akhirnya kita bikin PT 024 Home sah saja. Mungkin kita menjadi konsultan bagaimana pengadaan alat-alat untuk bagaimana menguras sampah yang efektif di parit, bagaimana normalisasi parit, sampai kita punya eskavator sendiri. Ya jangan tak mimpi tuh. Semoga. Harus mimpi. Semoga. Nah, artinya sepeser pun harus kita pertanggungjawabkan. Nah, itu masalahnya, kejujuran penting gitu kan. Amanah orang, ini aku kasih ini sekian juta misalnya. Terserah kalian mau beli apa, tapi bagaimana kalian bisa operasionalnya gampang. Tak beli cangkul, beli alat kerja dan sebagainya. Nah, bikin pelaporan itu yang penting, ya kan? Bagaimana kan medianya? Apakah di akun IG-nya laporan keuangan dari sini, donasi ini sekian, laporan pertanggungjawab itu mesti, ya kan, supaya kepercayaan orang tetap kita jaga. Nah, oke, enggak masalah sebagai bisnis murni. Apalagi kira-kira yang mau Jen ungkapkan, mumpung kita ada upaya diseminasi informasi itu kan, bagaimana orang lebih kenal, lebih peduli dan respect. Akhirnya, aku masih nyampah ya. Akibatnya ini loh, kalau aku nyampah, contoh kita di kafe, di warung, asbak ada masing-masing nih. Tapi saya pernah bikin expose ke Facebook dulu kan, di mana nih ada asbak di lantai nih masih banyak puntung. Gini deh. Kan, ya kan. Nah, kita jaga juga privasi orang, mukanya di blur atau apa, kan tidak menunjukkan siapa pelaku gitu. Tapi apa yang terjadi gitu. Nah, ini kan persoalan contoh terdekat. Kita sendiri loh, merokok sendiri ya, buang sendiri ya kan, beli sendiri, enggak masalah, itu urusan saya gitu. Ini hak saya. Ini ada asbak, ada apa, tetap bang merokok, puntungnya tidak. Nah, jadi nanti ini kita bicara pemantik kebakaran dari puntung rokok, nanti kita undang kawan ngobrol dari pemadam kebakaran. Ini bicara tentang bersih juga. Apalagi yang kira-kira Jen mau
ungkap, silakan. Kemarin sempat ini sih kayak buat apa ya? Kayak seolah-olah ini buka lowongan pekerjaan. Open recruitment, Open hiring. open hiring. Itu sempat heboh tuh kemarin. Dia yang buat sih. Kriteria yang dibutuhkan ya ada nih di postingan yang 024 Home di Nanti Instagram. link-linknya apa semua silakan expose. Nanti ada di bawah nih ya nanti. Ini sempat heboh karena gaji pokok, ada gaji pokoknya. Ya. Coba bacakan poin-poinnya. Salah satu nanti selengkapnya ada di mana silakan coba kira-kira. Judulnya open hiring. Open hiring. Ya. Kriteria yang dibutuhkan. Pertama, peduli lingkungan. 2, kerja cerdas dan keras. 3, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 4, mampu bekerja sama. 9, mampu menaklukkan 9 biju. Om tahu 9 biju? Apa tuh biju? Biju? Itu monster di film Naruto. Oh, kita bukan penggemar Naruto ya. Terus terakhir, dan membangkitkan semangat teman-teman. Tanda coret dan membangkitkan orang mati. Tapi dicoret orang matinya, diganti semangat teman-teman. Heboh nih kemarin. Terus dikasih fit selanjutnya gaji pokok. Pertama, pahala untuk masuk surga dan keimanan yang Itu gaji semakin pokok dong. kuat. Itu gaji pokok, Om. Itu gaji pokok. Terus kedua, alam yang makin sehat, Jos Gandos. 3, kesehatan jasmani dan rohani. 4, dapat free pass dari bencana banjir dan lain-lain. Dan sampah nggak balik lagi ke rumah kita. Terus ada rekreasi dan healing gratis. Dan 6, hidup yang bermanfaat. Tadi udah disinggung. Ini adalah kerja malaikat, ya kan? Nah itu gaji pokoknya. Itu Bagaimana menciptakan manifestasi bahwa aku ini akan memperoleh gaji pokok ini. Kalau kita sudah menghilangkan malaikat hadir, sudah menghilangkan hantu-hantu mental penyampah. Maka ini gaji pokok yang sudah yang akan kita dapatkan. Nah, bagi sementara orang oke, yang namanya heboh karena pemikiran-pemikiran out of the box yang di luar mindset orang, di luar mainstream, tetap labelnya aneh. Ya kan? Aneh. Justru yang lebih aneh dan ajaib itu yang mantap. Karena itu menunjukkan bahwa sebagian besar kita sebenarnya orang yang aneh, bukan kita yang aneh. Iya kan? Itu barang biasa kok. Harusnya begitu. Sudah esensi sebenarnya. Bahwa kita hidupnya saling mencintai sesama. Kan? Nah, itu tadi. Nah, yang merespon, yang menghebohkan itu sebenarnya yang aneh. Kalau kita bahasa halusnya gitu ya. Dia mikirnya nggak terlalu dalam. Karena kita tahu sebagian besar itu pemikirannya masih dalam kotak terkungkung dalam cangkangnya, masih picik gitu ya. Nah, kalau minjam RG kan dungu gitu kan. Nah, kita tidak menjudge orang, tapi bagaimana cara kita untuk menggedor. Ada shock therapy. Mental itu harus direvolusi mental, nggak bisa evolusi, nggak bisa bujukan yang halus, harus dilempar bom, boom, baru dia sadar. Iya kan? Pertama, kalau kita di lingkungan komplek lah, di komplek kita ada saluran di depan rumah masing-masing, ada di lingkungan komplek kita ada parit besar, kita buang sampah, tiba-tiba hujan banjir, sampah itu lari ke parit, nggak ada saluran lagi, balik lagi ke rumah kita, nanti kita ribut. Ini sampah dari mana? Ya kita sendiri buang, resikonya lah terima sampah gitu loh. Nah, seperti itu. Baik, kalau untuk sosialisasi gimana? Ada IG-nya atau apa media sosial yang ada di 024 apa saja silakan. Nanti bisa ditindaklanjuti lewat kolom komentar di Siberdaya TV Ngompor. 024 Home sih sebenarnya lebih aktif di Instagram. Ya tadi nama IG-nya 024 Home udah. Udah ketemu lah tuh. Yang lebih aktif di sana, terus juga ada di Twitter kalau mau lihat, kalau yang nggak punya IG kemungkinan, terus ada di TikTok, cuma jarang aktif. Cuma itu sih kalau platform yang kita punya sih. Kalau mungkin teman-teman yang mungkin punya kesadaran untuk ikut bantu-bantu atau berinvestasi, mau cari senang, berinvestasi, healing bersama, healing gratis, mencari kesehatan kesehatan jasmani rohani malah, karena mental bersih itu kan rohani sebenarnya.
Jadi fisik kita bisa bergerak. Kita mengut sampahnya banyak. Udah olahraga tuh om, kita buang Hati keringat. senang, Hati senang. mata menjadi apa ya, cerah gitu ya. Hidup terasa lebih bermanfaat. Iya, tuh. Ya. Nah, apalagi kira-kira apa saja lah yang kira-kira giant atau representasi dari 024 Home di sini nih di kompornya, apa saja kendala ke apakah apa saja ungkapkan lah, mau curhat atau mau apa kan silakan. Karena ini sebuah gerakan yang memang nggak kecil loh, baru di satu titik, belum lagi komunitas sejenis. Kemudian bagaimana sinergisitas kerjasama dengan kawan-kawan yang punya kepedulian yang sama di kabupaten kota se-Kalimantan Barat. Yang mana saja sudah dijangkau. Kalau kemarin saya dapat bocoran, bahkan diajak Beh, dia kemanggil Babe kan, kawan-kawan dari 024 kan, di Purnama. Beh, ikut yuk ke Singkawang, kemana? Ikut dengan kawan-kawan Kompas gitu ya. Kawan-kawan Kompas yang tagline-nya yang saya bikin, tagarnya saya yang bikin tuh, selamatkan Sungai Singkawang itu kan. Nah itu bagaimana Lingko? Apa saja? Di mana saja yang sudah? Yang udah Bukit Jamur, Bengkayang barangkali sudah? Oh udah. Kan? Bukit. The Legend tuh, sampah The Legend itu kan. Di Bukit. Apakah cerita deh di luar Pontianak nih, aktivitas 024 ini sudah sampai kemana-mana sinergi dengan kawan-kawan komunitas sejenis ini di Kabupaten Kota Sekalbar. Kalau yang di Pontianaknya itu tadi pertama yang di Gulis, terus kedua di Jalan Tembusan Perdana. Kawan-kawan PA, pencinta alam dari mahasiswa, kemudian lingkungan dan yang lainnya di luar kampus. Oh, ada yang namanya apa sih? Berhibur. XR, SR. SR itu apa? Extension Rebellion. Itu komunitas kampus, anak-anak kampus atau luar? Lepas om. Lepas. Dan gerak mereka tuh keren. Pernah berapa kali kayaknya udah bareng. Kalau di luar Pontianak itu tadi? Kalau di kemana luar Pontianak, di luar Pontianak Singkawang sudah. Singkawang belum. Bengkayang tadi, Bukit Jamur sudah. Berarti Bengkayang sudah. Itu cuma 2 orang om. Artinya dengan teman-teman di Singkawang, di Bengkayang itu apakah menghubungi orang yang personal juga atau komunitas peduli lingkungan di Bengkayang langsung naik bareng ke Bukit Jamur atau gimana? Atau 2 orang tuh dan Pontianak tiba-tiba ke sana tanpa ngajak yang lain-lain gimana? Ajakan tuh ada. Ajakan ada, terus juga karena jauh. Mengajak maksudnya. Kita 024 mengajak kawan di Bengkayang, yuk kita naik ke Bukit Jamur atau bersihkan di Bengkayang gitu. Gimana? Kemarin buka dari IG sih. Buka ajakannya. Cuma kan tidak mungkin. Ya, bukan kan mengajak secara umum lah. Terus yang dari Pontianak yang cuma sempat 2. Dan nggak ada komunitas yang dari Bengkayang. Tapi target sampai ke Bukit Jamur. Sampai. Mereka naik berdua. Sampah. Itu banyak om katanya sampah-sampah yang udah dibakar dan tertanam di sana. Bertahun-tahun itu. Beribu-ribu orang sudah turun naik di sana, bang, sampah sembarangan. Bukit Jamur lah, legend lah ya di Bengkayang itu kan. Saya juga pernah, cuma nggak sampai ke puncak waktu syuting kan. Nah, karena juga napas. Ya kan napas. Umur juga kan om. Jadi tidak mudah mendaki itu, sampai bilang gampang gitu kan. Ya baik, tadi kita udah nyebut dari lingkungan rumah, dari diri kita sendiri, terutama yang memproduksi sampah. Nih kita bawa sendiri, kemudian di dalam rumah kita mulai dari kamar atau bilik masing-masing, RT RW dan seterusnya, kemudian di darat, kemudian ada di sungai. Nah sekarang di laut, kita punya sampah di pantai. Jalur pantai utara yang kita paham lah ya, dari mulai Pontianak membawa sampai ke Singkawang itu kan banyak pantai tuh, banyak laut berpantai dan selalu saja sampah. Belum kita bicara abrasi ya, abrasi ya. Nah sampah-sampah sembarangan. Ada kemudian volunteer, relawan, 024 Home itu kan mengumpulkan sampah di pantai. Nah kalau kita kerja itu terus, kita saja yang peduli. Ya contoh tadi di Pasar Kapuas.
kita buang di tempat dia, kita bersihkan lingkungan dia enaknya plung kan. Apalagi yang di pantai sana siapa yang mau ngawas? Apakah otoritas pantai yang taman-taman wisata pantai itu mau peduli dengan itu? Walaupun tong sampah sudah ada masing-masing, bagaimana mengedukasi, mendidik para pengunjung pantai supaya tidak membuang sampah sembarangan, sosialisasi gitu kan, edukasi. Nah itu sih usulan juga sih kalau memang belum ke Singkawang. Jadi sepanjang jalan dari Pontianak sampai ke titik di Singkawang, terutama ada venue pantai yang berpotensial, tetap potensial mengandung penyampahan dan persampahan, baik sampah yang datang dari laut mana bawa ombak nempel di situ, kemudian ataupun dari pengunjung pantai itu buang sampah nanti nyebar ekspor lagi ke pantai orang lain. Nah ini kan siklus ya kan, simultan bersamaan, belum buang sampah seluruh Indonesia. Wow, ekspor impor terjadi di laut tuh kan, dari laut Bali sampai ke laut Natuna ekspor ke Singapura kemana dekat-dekat itu kan. Nah ini kan hal-hal yang tak akan putus-putus sampai ada, kalau kita mau nyebut Greenpeace itu kan, Rainbow Warrior itu kan, bagaimana lingkungannya lebih global, tumpahan solar, oli, bensin, limbah apa semua di laut. Kalau kita kan belum punya kapal nih, sepeda sungai belum, iya kan? Itu mesti kita produksi dari rakit, bikin sepeda, engkol, mungut sampah, itu kan sudah dilakukan, bukan hal baru. Tapi bagaimana kalau itu ada di tempat-tempat kita kan lebih gampang, lebih mudah terjangkau. Mau gaula sepanjang apa mengut sampah di sungai? Tapi ada tuh Om, bapak-bapak di Pontianak. Aku enggak begitu ingat namanya, Pak Munajam apa. Waktu itu dikasih tahu sama Bang Pau. Bang Pau bilang dia kerjaannya ya itu mungut-mungut sampah, terutama yang botol plastik di gitu. Sungai kah atau di Sungai. daratan? Di sungai Kapuas atau di Parit yang juga disebut orang sungai? Sungai Kapuas dia. Sungai Kapuas yang besar gitu ya. Medianya apa? Sampan atau apa? Pakai sampan. Sampan. Tiap hari. Bang Pau ini Pau apa? Bang Pawadi Jihad. Oh, Pawadi Jihad. Bang Pau dia ya? ngasih tahu. Dia ngasih tahu ada yang namanya Pak Munajam kalau enggak salah. Dia hari-harinya selain nyari ikan ya nganuk sampah. Peduli tadi. Itu sih yang awal kali untuk ini ya, kayak bersih-bersih lingkungan sungai yang benar-benar pakai sampan. Mana gitu. Medianya ya, armadanya, armada ya. Kalau ramai kan asik tuh. Nah itulah tadi bagaimana caranya kita. Ini kan gitu tular nih, multi level nih kan. Dari nol tadi nih, filosofi 024 home nih, dari nol muncul 2 orang, 4 orang sampai meluas dan sebagainya. Nah bagaimana sekarang masyarakat yang peduli lingkungan di Kalimantan Barat. Nah jadi kita lewat kompor ini mohon nanti bapak-bapak, ibu-ibu dari lembaga dinas-dinas terkait lah, dinas pertamanan kah, kebersihan kah, pekerjaan umum kah, kalau sekarang apa, Kempraswil ya ya kan, pemukiman, prasarana wilayah dan sebagainya, itu yang terkait dengan bagaimana membangun ekosistem lingkungan yang bersih, yang sanitasinya oke, ya kan, kesehatan lingkungannya oke. Mulailah dari diri sendiri, memang itu urutannya, sampai ke RT RW dan sebagainya. Nah, bagaimana misalnya pihak pemerintah di sini ada 024 home. Apakah pernah atau belum, ya silakanlah melakukan interaksi, berkomunikasi dengan pihak 024 home ini, apa yang mereka lakukan, ada kendala, kesulitan, kekurangan fasilitas, misalnya alat angkut barang untuk sampah, mungut sampah, alat tebas, alat kebersihan dan sebagainya, silakanlah. Barangkali mohon bersinergi ya. Saya pikir pemerintah juga punya concern yang sama, lingkungan kita bersih. Tapi kalau tidak didukung oleh masyarakat, terutama masyarakat yang betul-betul real aksi peduli terhadap kebersihan lingkungan, ya memang nonsen juga gitu ya. Jadi jangan sampai nanti kita timbul tagline kita, buanglah otak pada tempatnya. Nah sementara ada juga kita bicara ini Jen, ini tong sampah setiap titik tuh ada untuk warga yang kuning tuh, bersih besar tuh. Tetapi kan di satu lingkungan RT RW kan kapasitas produksi sampah kan bisa ditakar setiap harinya berapa.
Cukup nggak hanya untuk satu? Berarti mungkin disediakan 2 sampai 3, ya kan? Tinggal teknis bagaimana satu trailer, satu box sampah. Nah, jadi tidak ada sampah yang meluber, ya kan? Nah, kadang-kadang yang miris kan begini, sudah ada tong sampah, main lempar, tidak sempat berhenti dari kendaraan, dari sepeda motor atau mobil, turun sebentar, masukkan ke tempatnya gitu ya. Nah, kalau yang main lempar-lempar itulah yang kena nanti tagline-nya, buanglah otak pada tempatnya. Nah, jadi seperti itu. Nah, moga-moga lah Jian, kawan-kawan di 024 Home ini dapat apresiasi terutama dalam fasilitasi lah dari pihak terkait, stakeholders baik swasta ataupun pemerintah untuk membantu apa saja, ya bersinergi lah, apa saling kontribusi. Nah, seperti itu. Kira-kira sebagai apa akhir mungkin kita udah lumayan nih, kita ngobrol ngalor ngidul sana sini. Ada poin-poin apa yang bisa Jen sampaikan supaya selesai ini nanti bisa kita ingat bersama lah. Ya kan, bahwa ini bukan hanya untuk hari ini, sampai mati lah, sampai kiamat nih. Kira-kira apa poinnya? Ini sih 024 Home itu nggak butuh apresiasi Om. Ya. Tapi masing-masing kita yang mungkin butuh apresiasi. Sebelum mungkin dari kesadaran akan kebersihan, mungkin tanamkan cinta dulu dengan lingkungannya sendiri. Terdekat lah ya. Terdekat di dari daerah diri kita manapun. sendiri lah. Untuk diri sendiri. Terus juga, satu hal yang lucu. Om tahu GOR kan? GOR, gedung olahraga Gedung olahraga. Suma, Pontianak. Sesuatu yang kayak, ngerasa paling unik lah. Dimana di situ orang-orang kan olahraga untuk menjaga kesehatan, ya kan? Untuk dirinya nih. Tapi buang sampah di situ Om. Iya. Habis minum es, apa kantong-kantongnya, kampil-kampilnya. Olahraga oke nih. Tong sampah ada dong. Itu Om, sedikit. Tong sampah di GOR sedikit. GOR, Pesan tuh. pengelola GOR, tolong sediakan tong sampah. Nanti selebihnya kalaupun sudah ada tong sampah tapi masih meluber, itu tindakan selanjutnya. Tapi realnya mungkin kurang, silakan lagi tong sampah secukupnya. Olahraga kesehatan untuk internal. Dia buang sampah, kan masih ada penyakit-penyakit eksternal yang udara, bakteri dari buangan sampah. Mungkin imun diri ya bisa kuat lah karena olahraga, tapi gimana orang yang mungkin tidak punya kesempatan untuk olahraga, terus juga ya mungkin keluarga-keluarga kalian yang olahraga itu terkena gitu kan, DBD apa segala macam, kan nggak tahu nih gara-gara kalian yang sering buang sampah sembarangan. Tolong sadarkan hal itulah, tanamkan cinta dengan diri kalian sendiri, dengan keluarga, orang sekitar, lingkungan juga. Pesan-pesanku itu sih. Pada akhirnya kalian bakal tahu 024 Home tuh bukan cuma sekedar gerak sampah. Kita gerak untuk membangun kepedulian dari dalam hati kalian. Dari hati ke hati, heart to heart. Ya, itu pesannya, misinya. Ya baik, sebelum lupa terima kasih Jen dan 024 Home yang telah bersedia menemani ngompor ini. Kita ngobrol menurut porsi, ngobrol menurut porsi, tapi bicara tentang kesehatan, kemudian kebersihan dan keindahan lingkungan adalah tugas kita bersama. Selama kita masih disebut penghuni bumi, maka akan ada problematika, dinamika dan macam-macam lah ya persoalan. Tapi moga-moga kita bisa menzerokan mental penyampah dari diri kita masing-masing, kemudian supaya kita tidak termasuk dalam golongan buanglah sampah pada tempat, buanglah otak pada tempatnya. Baik, untuk lanjutnya mohon nanti kesediaan 024 apakah Jan atau kawan-kawan Jojo, kemudian Ropip dan kawan-kawan yang lain untuk kita bersedialah ngobrol lagi dengan kita. Ya, baik. Creative people, demikianlah bincang-bincang kita, obrolan kita. Ambillah manfaatnya, yang sampahnya buang sendiri. Ya, terima kasih. Jumpa lagi pada bahasan yang berikutnya. Sebelum lupa, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sehat, sehat. Salam ngompor, panas selalu.